Oke, halo semuanya. Pada video pembelajaran hari ini akan membahas tentang induksi matematika. Pengertian induksi matematika. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian baku untuk proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Kegunaannya dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Dan ada yang perlu diingat, induksi matematika hanya digunakan untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan atau rumus, dan tidak bisa digunakan untuk menurunkan rumus. Kita masuk ke penerapan induksi dalam efek domino. Terdapat dua keadaan yang harus dipenuhi supaya seluruh domino di atas akan terjatuh. Pertama, domino satu harus jatuh. Kedua, benar bahwa pada masing-masing domino yang jatuh akan menjatuhkan tepat satu domino selanjutnya. Hal ini berarti apabila domino 1 jatuh, maka domino 2 pasti jatuh. Apabila domino 2 jatuh, maka domino 3 pasti jatuh. Dan seterusnya. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa apabila domino K jatuh, maka domino K plus 1 juga jatuh. Implikasi ini akan berlaku untuk seluruh domino. Apabila kedua pernyataan di atas terpenuhi, maka dapat dipastikan bahwa seluruh domino akan jatuh. Kita masuk ke prinsip induksi matematika. 1. Induksi sederhana. Langkah-langkah induksi matematika sederhana. Yang pertama adalah langkah dasar atau basis induksi, membuktikan bahwa Pn sama dengan P1 benar. Yang kedua adalah langkah induksi. Jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih dari sama dengan 1. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Contoh soalnya, buktikan bahwa penjumlahan n bilangan asli berurutan berlaku 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah sampai n sama dengan n plus 1 bagi 2. Penyelesaiannya, yang pertama basis induksi. P1 sama dengan 1 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Karena P1 sama dengan 1 benar, maka berlaku Pn benar. Yang kedua adalah langkah induksi. Jika P1 benar, maka pernyataan tersebut harus benar untuk P K plus 1 dengan K lebih dari sama dengan N. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah sampai seterus ditambah K sama dengan K plus 1 dibagi 2 benar. Sehingga P K plus 1 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah sampai ditambah K plus 1. P K plus 1 sama dengan K plus 1 dibagi 2 ditambah K plus 1. P K plus 1 sama dengan K plus 1 ditambah 2 K plus 1 tutup kurung dibagi 2. P K plus 1 sama dengan K plus 1 K plus 2 dibagi 2. Karena P K plus 1 mengikuti bentuk pernyataan Pn, maka PK bernilai benar. Sehingga pernyataan 1, 2, 3, 4, 5 sampai ditambah n sama dengan n plus 1 dibagi 2 bernilai benar untuk semua bilangan n lebih dari sama dengan 1. Oke, kita masuk ke yang kedua, induksi yang dirampatkan. Setiap pernyataan yang memuat n bilangan asli ternyata tidak harus dimulai dari angka 1. Itulah sebabnya induksi matematika dapat diperluas dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah langkah dasar atau basis induksi. Buktikan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk Pm. Yang kedua adalah langkah induksi, yaitu buktikan bahwa jika pernyataan berlaku untuk Pk dengan K lebih dari sama dengan M, maka pernyataan tersebut juga berlaku untuk P K plus 1. Contoh soal, buktikan bahwa n faktorial lebih dari 2n untuk semua bilangan positif
n lebih dari sama dengan 4 faktorial. Penyelesaiannya, yang pertama adalah basis induksi. Untuk n sama dengan 4, maka 4 faktorial sama dengan 24, dan 2 dikurung 4 adalah sama dengan 8, atau 2 kali 4. Jadi P4 benar. Yang kedua adalah langkah induksi. Jika Pn benar untuk n lebih dari sama dengan 4, maka Pn plus 1 juga benar. Dan ini akan dibuktikan n plus 1 faktorial lebih dari 2 n plus 1. Langkah pembuktian, n plus 1 faktorial sama dengan n plus 1 dikali n faktorial sama dengan n plus 1 dikali 2n. Berdasarkan hipotesisnya, 2n kuadrat ditambah 2n sama dengan n dikali 2n plus 1. Karena n plus 1 faktorial sama dengan n dikali 2n plus 1, maka n dikali 2n plus 1 lebih dari 2n plus 1 adalah benar, sehingga Pn plus 1 benar untuk setiap n lebih dari sama dengan 4. Karena P4 dan Pn plus 1 benar, maka Pn benar untuk setiap bilangan positif n lebih dari 4. Yang ketiga, kita masuk ke induksi kuat. Prinsip dasar pada induksi matematika kuat ini berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya kita hanya perlu membuktikan bahwa P1 benar, maka pada teori kuat ini pernyataan harus bernilai benar untuk P1, Pn plus 1, Pn plus 2, dan seterusnya sampai Pk. Selain itu, kita juga harus membuktikan pernyataan benar untuk Pk plus 1. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk membuktikan suatu pernyataan dengan induksi matematika kuat. Yang pertama adalah langkah dasar atau basis induksi, buktikan bahwa Pn benar. Yang kedua adalah langkah induksi, jika Pn plus 1, Pn plus 2 sampai dengan Pk benar untuk K lebih dari sama dengan N, maka gunakan hal itu untuk membuktikan bahwa Pk plus 1 juga benar. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Buktikan bahwa setiap bilangan asli lebih dari 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali atas faktor-faktor primanya. Yang penyelesaiannya adalah 1. Basis induksi. Untuk n sama dengan 2, karena 2 sendiri adalah bilangan prima, maka P2 benar. Yang kedua adalah langkah induksi. Jika P3, P4, P5 sampai dengan PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Akan dibuktikan bahwa PK plus 1 benar. Nah, langkah pembuktiannya 1. Jika K plus 1 adalah bilangan prima, maka K plus 1 juga benar. Jika K plus 1 bukan bilangan prima, maka K plus 1 sama dengan A kali B, dengan A dan B adalah bilangan asli kurang dari K. Dengan penggandaian sebelumnya, A dan B juga dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan prima, sehingga K plus 1 juga merupakan hasil kali bilangan prima. Jadi terbukti bahwa PK plus 1 benar. Maka pernyataan tersebut benar untuk setiap bilangan asli n lebih dari 1. Itu saja dari kami. Terima kasih. Nah, gimana nih? Menarik kan materinya? Jadi terima kasih sudah menonton video pada hari ini. Silahkan like, subscribe, atau tanya di kolom komentar. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.